dalam rangka satu memberikan apresiasi ke KCP LPU yang pertumbuhan pendapatannya tertinggi year on year 2002 Januari ke 2023. Yang kedua tentunya kita ingin KCP LPU ini menjadi contoh juga untuk KCP LPU yang lainnya 2.300 yang masih banyak bahkan pertumbuhannya negatif, pertumbuhan revenue-nya negatif. Ini yang akan kita rubah cara kerja juga cara berpikir mungkin selama tahun 2023 ini khusus untuk terkait KCP LPU. Inilah yang kita sebut dengan transformasi paradigma KCP LPU sesuai virtual background kita hari ini. Apa saja paradigma yang kita minta berubah, yang kita akan ubah dalam hal pengelolaan KCP LPU ini? Pertama adalah terkait dengan layanan. Kita ingin KCP LPU ini menjadi contoh untuk pelayanan terbaik pos Indonesia. Ukuran paling simpelnya adalah SWP atau standar waktu pelayanan, irregularitas, dan tentunya juga customer experience. Bagaimana kita menerima pelanggan di outlet, bagaimana kita melakukan pick up dengan ramah, mengantar barang dengan code of conduct yang baik, itu bagian dari transformasi pelayanan yang harus menjadi motornya adalah KCP LPU. Transformasi kedua adalah terkait mindset bisnis, teman-teman sekalian. Ukuran gampangnya adalah revenue tumbuh atau pertumbuhan revenue. Ya. Itu indikator paling simpel untuk mengukur kita melakukan bisnis atau tidak di dalam daerah operasional kita. Ternyata hari ini saya menemukan angka yang lebih fantastis lagi. Ya, saya baca yang satu-satu urutan. KCP LPU Waru Pamekasan 1.900% pertumbuhan revenue. Artinya 19 kali, hampir 20 kali lipat. Pertumbuhan pendapatan kedua di KCP LPU Bawang Batang 970%. Makasih banget ini Mas Barokah dan tim mahasiswa Pudin. Yang ketiga ada di KCP LPU Jatinong 732%, 7 kali lipat artinya dibanding tahun lalu. Makasih Mas Rianto dan Mas Arkan. Kemudian yang keempat ada di Kadur, Jawa Timur. Makasih Mas Tohirudin, Mas Purkon. 648% year on year growth. Dan yang kelima, 167%, hampir 2 kali lipat tumbuhnya. Mas Agus dari Karangtengah Sampang. Nah, teman-teman yang 5 ini saya harapkan bisa terus menjadi contoh, konsisten jaga pertumbuhan, di manage, kemudian bisa menjadi contoh untuk 2.300 KCP LPU lainnya. Dan yang ketiga, perubahan paradigma yang ketiga adalah secepat-cepatnya rekan-rekan menjadi KCP LPU yang surplus. Yang surplus. Artinya ketika teman-teman sudah surplus, maka statusnya tidak menjadi KCP LPU lagi, subsidinya bukan hilang. Nah, ini yang perlu dicatat. Subsidinya bukan hilang. Subsidinya akan dialihkan ke kecamatan lain. Jangan khawatir. Kita baru hadir Pos Indonesia itu di 4.800 kecamatan. Ada 7.600 kecamatan, teman-teman sekalian. Artinya masih ada kurang lebih 3.000 kecamatan yang belum ada kantor pos. Gitu rekan-rekan sekalian. Berikutnya mungkin saya ingin sharing ya. Dengan yang tertinggi dulu lah, KCP LPU Bawang Batang. Yang pertama yang saya lakukan adalah jam layanan dibuka sampai jam 7 malam, Pak. Oke. Terus kedua itu kolaborasi dengan OM, Ranger Mobil ya. Terus yang kedua itu canvassing tidak hanya di dalam kantor, tapi di luar. Adanya review mingguan dan bulanan. Makasih Mas Barokah. Salam buat Mas Islah Pudin sebagai pengantar. Sekarang dari Waru Pamekasan, Mas Mahmud.
Selamat pagi Pak, salam Stongdere. Dalam aktivitas kami sehari-hari tidak lupa selalu silaturahim Pak dengan pelanggan yang lama maupun yang baru, terus terjun ke bawah, jadi langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengajak cara mengirimnya hasil bumi, terutama bawang merah, kacang, jagung, Madura itu boleh dikirim lewat pos. Supaya pertumbuhan bulan ke bulannya tetap terjaga, kira-kira apa yang Mas Mahmud lakukan? Tetap memberikan silaturahim Pak kepada pelanggan, itu tetap saya memberikan kunjungan ke rumahnya, memberikan selalu ada ikatan persaudaraan gitu. Terima kasih. Berikutnya sharing sedikit lagi dari Mas Agus, masih di area Madura nih, Sampang. Perubahan yang kita lakukan sebelumnya, kita merubah pola angkutan yang sebelumnya cuma dilewati saja angkutan dari Purwokerto ke Cilacap, kita rubah supaya singgah di kantor pos Sampang. Jadi untuk peningkatan SPP-nya kita menjadi meningkat, yang tadinya harus nginep sekarang tidak ada kiriman nginep satupun di kantor pos Sampang, semuanya bersih dan habis di bawah angkutan semuanya Pak. Keduanya kita membuka layanan sampai malam sambil sekalian menunggu angkutan yang balik dari Cilacap ke Purwokerto. Kita selalu mencari mitra bisnis online yang di sekitar kita, di sekitar Kecamatan Sampang dan sekitarnya Pak. Terima kasih banyak sharingnya Mas Agus, Mas Romer. Iya Pak. Terus Iya, Pak. Supaya stabil dan meningkat ya Mas. Berikutnya dari Jatinom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun langkah-langkah yang telah kami lakukan selama berada di Jatinom, yang pertama adalah kita buka loket dari jam 7:30 sampai jam 5 sore, Pak, buka loketnya. Jadi gantian dengan Oranger mobilnya. Kemudian yang kedua, kita melakukan canvassing dan pick up, terutama untuk yang pedagang online, Pak. Dan untuk bulan Januari, kita khusus kemarin mengadakan pick up kiriman IMS yang ke Jepang. Itu seminggu bisa 3-4 kali, Pak, itu kirimannya itu. Kiriman Mas? Kiriman rokok Pak itu Pak, kiriman untuk tenaga TKI itu loh Pak. Bagus Mas, matur nuwun Mas, nanti saya mampir ya. Ya, makasih Pak. Kembali ke Jawa Timur ini, Mas Tohirudin dari Kadur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir, saya dari KCP Kadur. Kami berasal juga dari Desa Kadur, kebetulan ya putra daerah Kadur. Kiat-kiatnya gini, sebenarnya saya itu berawal dari pengantar. Dan dari pengantar itu saya berusaha untuk ya bisa ke lapangan, koordinasi sama masyarakat, sama perangkat, untuk mengetahui hasil-hasil pribumi UMKM yang ada di desa-desa itu di Kecamatan Kadur. Dari situ saya diberi kepercayaan oleh menjadi KCP Kadur. Saya berusaha untuk yang pertama memperbanyak silaturahmi, kunjungan ke nasabah-nasabah terutama UKM, all shop dan yang lainnya. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan informasi all shop dan yang lainnya gitu. Kadur ini ada UKM bisa diajak kerjasama dengan kami, yaitu UMKM pengiriman jagung goreng, cabai jamu, gula aren, dan kebetulan di Kadur ini bisa dibilang desa yang ada industri rokok yang sudah tercantum di bea cukai. Contohnya PR Bawang Emas dan rokok PT 1001 Alami. Di situ kami berusaha untuk menggait, alhamdulillah dalam pengirimannya bisa mengirim lewat pos. Jadi ada UKM desa gitu ya Mas, one village, one product mungkin ya? Iya, betul. Bagus Mas sharingnya. Intinya aktif ya Mas, bergerak silaturahmi tadi. Silaturahmi,
gitu Pak. Sama Ranger, kerjasama dan silaturahmi Pak. Kerjasama sama tim di KCP Kadur. Kebetulan di Kadur itu juga ada Ranger mobil dan Ranger antaran. Kita saling mengisi. Betul, Mas. Kalau pas Ranger antaran ada di dalam, saya berusaha untuk keluar, untuk silaturahmi, untuk mencari informasi dan lobby-lobby untuk mencari pendapatan gitu. Dan sebaliknya, kalau pas saya di dalam, Ranger mobil keluar juga sama cari informasi. Istilahnya apa ya? Kita satu tim, keberhasilan bersama gitu. Bagus, sharingnya itu yang memang seharusnya kita lakukan, mendatangi para seller-seller online, UKM-UKM. Tahun ini kita punya program 3 juta UMKM. Ya. Kita harapkan kontribusi dari KCPLPU untuk program akuisisi UMKM ini juga dominan, setidaknya bisa 30% dari total yang 3 juta itu. Ya, harapannya seperti itu, karena kita yakin di desa-desa sekarang makin banyak produksi, makin banyak kreasi yang bisa dijual ke luar desanya, dan itu butuh pengiriman. Nah, itulah peran kita untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia dengan menyediakan jasa pengiriman yang luas, yang harganya affordable, dan servisnya juga bisa teman-teman pick up langsung ke area produksi mereka. Matur nuwun Mas Toirudin atas capaiannya. Salam buat para Oranger, tim pengantar yang ada di Kadur. Jaga terus, dikekepin Mas customernya, kekemin. Jangan sampai diakuisisi sama kompetitor. Ya, karena Jawa Timur ini area persaingannya nggak ringan. Jadi jangan lengah, yang sudah di tangan dijagain terus, di-maintain, dipelihara supaya nggak diambil oleh. Siap. Jaga pertumbuhan terus ya Mas, untuk di 2023 bisa terus tumbuh secara sustain. Mohon dukungannya. Terima kasih sharingnya Mas Toirudin. Terima kasih teman-teman sudah menjadi contoh yang baik buat teman-teman kita semua yang lainnya. Ini juga saya yakin akan menjadi jariah buat teman-teman sekalian, karena memberikan contoh yang baik. Selama contoh itu dikerjakan oleh orang lain, itu juga akan menjadi kebaikan yang terus berbuah buat kita semua. Saya akhiri, saya kembalikan ke Mbak Linta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.